Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Kita lanjut kembali dengan bagian 3 atau terakhir pembacaan buku Tidak Ada Acanca, sebuah refleksi. Judul asli, No Acanca Reflection. Sumber, Dhamma Garden dari web acanca.org. Alih bahasa, Yakob dan Christine Setiawan. Cetakan kelima Februari 2018. Sumber dari versi bahasa Indonesia ini dari web sariputa.com dalam bentuk PDF. Tidak ada acanca, sebuah refleksi. Bab 13, pengertian dan kebijaksanaan. Refleksi 138. Tiada seorang pun dan apapun yang dapat membuat Anda bebas selain pemahaman Anda sendiri. Refleksi 139. Saat ini orang tidak mencari kebenaran. Mereka belajar sekedar untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan guna mencari nafkah, memelihara keluarga, dan menjaga diri mereka sendiri. Itu saja. Bagi mereka, cerdas adalah lebih penting daripada bijaksana. Refleksi 140. Orang yang pandai melihat orang lain dengan kebijaksanaan, bukan dengan kebodohan. Jika melihat dengan kebijaksanaan, ia akan belajar banyak. Tetapi bila melihat dengan kebodohan, ia hanya akan melihat kesalahan. Refleksi 141. Masalah sebenarnya pada manusia saat ini adalah mereka mengetahui tetapi tetap tidak melakukannya. Masalahnya akan berbeda jika mereka tidak melakukan karena tidak tahu. Tetapi bila mereka telah mengetahui dan tetap tidak melakukan, apa masalahnya? Refleksi 142. Mempelajari kitab-kitab suci tidaklah penting. Tentunya buku-buku Dhamma ini benar, namun tidak tepat. Mereka tidak mampu memberikan pemahaman secara benar. Melihat kata marah yang tercetak di buku tidaklah sama dengan mengalami kemarahan. Hanya dengan mengalami dan merasakan sendirilah yang dapat memberi Anda keyakinan yang benar. Refleksi 143. Orang gila dan arahat sama-sama tersenyum. Tetapi arahat mengetahui mengapa tersenyum, sementara orang gila tidak. Refleksi 144. Jika Anda melihat sesuatu dengan pandangan terang atau vipassana, maka tak ada kemelekatan saat terjadi kontak dengannya. Mereka muncul menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Anda melihatnya tanpa adanya kemelekatan. Mereka muncul dan lenyap. Bahkan saat jenis kekotoran batin terburuk yang muncul, seperti keserakahan atau kemarahan, ada cukup kebijaksanaan untuk melihat sifatnya yang tidak kekal, perubahannya, dan kemudian membiarkan mereka berlalu. Bila Anda bereaksi, baik dengan menyukai atau menolak mereka, itu bukanlah kebijaksanaan. Anda hanya menciptakan lebih banyak penderitaan bagi diri Anda sendiri. Refleksi 145. Saat memahami kebenaran, kita menjadi orang yang tidak perlu banyak berpikir. Kita menjadi orang yang berkebijaksanaan. Bila tidak memahami, kita memiliki lebih banyak pikiran daripada kebijaksanaan atau bahkan tanpa kebijaksanaan sama sekali. Banyak berpikir tanpa kebijaksanaan adalah penderitaan luar biasa. Bab 14. Kebajikan. Refleksi 146. Berhati-hatilah dalam melaksanakan sila atau moralitas. Moralitas adalah memiliki rasa malu. Apapun yang membuat kita ragu, tidak boleh kita lakukan atau ucapkan. Itulah moralitas. Kemurnian adalah melampaui semua keraguan. Refleksi 147. Ada 2 tahap dalam latihan. Tahap pertama membentuk fundamen, yaitu mengembangkan kebajikan, moralitas, agar dapat membawa kebahagiaan dan harmoni di antara manusia. Tahap kedua adalah praktek Dhamma dengan hanya satu tujuan untuk membebaskan batin. Pembebasan ini adalah sumber dari kebijaksanaan dan belas kasih, dan merupakan tujuan sejati dari ajaran Buddha. Memahami kedua tahap ini adalah landasan dari latihan yang benar. Refleksi 148. Kebajikan dan moralitas adalah ibu dan ayah bagi Dhamma yang tumbuh dalam diri kita. Mereka memelihara Dhamma dengan memberi makanan dan bimbingan yang baik. Refleksi 149. Kebajikan merupakan dasar bagi keharmonisan dunia, di mana manusia dapat benar-benar hidup sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Mengembangkan kebajikan adalah inti dari latihan kita. Menjaga sila,
mengembangkan belas kasih, dan menghargai semua bentuk kehidupan. Penuh perhatian dalam setiap tindakan dan ucapan Anda. Menggunakan kebajikan untuk membuat hidup Anda lurus dan murni. Dengan kebajikan sebagai dasar untuk segala yang Anda lakukan, batin Anda akan menjadi lembut, jernih, dan tenang. Meditasi akan berkembang dengan mudah dalam situasi demikian. Refleksi 150. Peliharalah kebajikan Anda layaknya seorang tukang kebun merawat tanamannya. Jangan melekat pada besar atau kecil, penting atau tidak penting. Beberapa orang menginginkan jalan pintas. Mereka berkata, abaikan konsentrasi, kita langsung pada pandangan terang. Lupakan moralitas, kita mulai dengan konsentrasi. Kita memiliki begitu banyak alasan untuk kemelekatan kita. Refleksi 151. Usaha benar dan moralitas bukanlah mengenai sesuatu yang Anda lakukan secara lahiriah, tetapi lebih merupakan kesadaran diri dan pengendalian diri secara terus-menerus. Jadi, berdana, bila diberikan dengan niat yang baik, dapat membawa kebahagiaan pada diri sendiri dan orang lain. Tetapi moralitas harus menjadi akar dari dana ini agar menjadi murni. Refleksi 152. Sang Buddha mengajar kita agar menahan diri dari yang buruk, melakukan hal yang baik, dan menyucikan batin. Lalu latihan kita adalah membebaskan diri dari apa yang tidak berharga dan menjaga apa yang bernilai. Apakah Anda masih memiliki hal yang buruk atau yang tidak terlatih di batin? Tentu. Lalu mengapa tidak membersihkannya? Tetapi latihan yang benar tidaklah hanya berhenti pada melepas apa yang buruk dan mengembangkan yang baik. Ini baru sebagian saja. Pada akhirnya, kita harus melampaui keduanya, yang baik dan buruk. Akhirnya hanya ada kebebasan yang meliputi semuanya dan ketanpa nafsu keinginan, tempat di mana cinta kasih dan kebijaksanaan mengalir secara alami. Refleksi 153. Kita harus memulainya di sini, di tempat kita berada, langsung dan lugas. Ketika dua tahap awal yaitu kebajikan dan pandangan benar telah matang, maka langkah ketiga yaitu pencabutan kekotoran batin akan terjadi secara alami tanpa jeda. Saat cahaya muncul, kita tidak perlu lagi merisaukan bagaimana menyingkirkan kegelapan. Tidak perlu tahu kemana kegelapan pergi. Kita hanya tahu bahwa ada cahaya. Refleksi 154. Dalam menjalankan sila ada 3 tingkat. Pertama, menjalankan sila sebagai latihan atas aturan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, timbul saat kita menjalani dan mematuhi sila karena diri kita sendiri. Tetapi bagi yang di tingkat teratas, para siswa mulia atau yang telah mencapai kesucian, mereka tidak perlu lagi memikirkan mengenai sila, benar atau salah. Moralitas sejati seperti ini timbul dari kebijaksanaan yang memahami 4 kebenaran mulia dalam batin dan bertindak berdasarkan pemahaman ini. Refleksi 155. Beberapa biku melepas jubah untuk pergi ke garis depan di mana peluru berterbangan melewatinya setiap hari. Mereka lebih memilih seperti itu. Mereka benar-benar ingin pergi. Mara bahaya mengelilingi mereka dari semua sisi, tetapi tetap bersiap-siap untuk pergi. Mengapa mereka tidak melihat bahaya ini? Mereka bersedia mati oleh senjata, tetapi tak ada seorang pun yang bersedia mati dalam mengembangkan kebajikan. Hal ini benar-benar mengherankan, bukan? Bab 15. Serba-serbi. Refleksi 156. Salah satu murid Acan Chah memiliki masalah pada lututnya yang hanya dapat disembuhkan melalui operasi. Meskipun para dokter telah menjamin bahwa lututnya akan sembuh dalam beberapa minggu, tetapi bulan demi bulan telah lewat dan masih belum sembuh dengan benar. Ketika bertemu Acan Chah, ia mengeluh. Mereka bilang tidak akan begini lama. Ini tidak berjalan semestinya. Acan Chah tertawa dan berkata, bila sesuatu semestinya tidak begini, maka ia tidak akan begini. Refleksi 157. Bila seseorang memberimu sebuah pisang kuning yang gemuk, harum, dan manis tetapi beracun, akankah Anda memakannya? Tidak kan? Lalu mengapa, walaupun Sang Buddha mengatakan bahwa kesenangan indera itu beracun, kita tetap saja menikmati dan memakannya? Refleksi 158. Lihatlah kekotoran batinmu. Kenalilah mereka seperti Anda mengenal racun ular kobra. Anda tidak akan memegang kobra karena tahu bahwa ia dapat membunuhmu. Lihatlah bahaya di dalam hal yang berbahaya dan manfaat di dalam hal yang bermanfaat. Refleksi 159. Orang selalu melihat keluar.
pada orang lain dan benda di sekeliling mereka. Sebagai contoh, mereka melihat satu ruangan dan berkata, "Oh, ruangan ini sangat besar." Sebenarnya tidaklah demikian. Terlihat besar atau kecil, itu tergantung pada persepsi Anda. Realitasnya, ruang itu hanyalah mengenai ukuran saja, bukan besar ataupun kecil. Namun, saat mengikuti perasaan mereka setiap saat, mereka begitu sibuk melihat sekeliling dan berpendapat tentang apa yang mereka lihat, sampai-sampai tidak memiliki waktu untuk melihat diri mereka sendiri. Refleksi 160. Kita selalu merasa tidak puas. Pada buah yang manis, kita merasa kurang asam. Pada buah yang asam, kita merasa kurang manis. Refleksi 161. Kita harus belajar membiarkan kondisi berjalan apa adanya dan tidak mencoba melawan atau menolak mereka. Tetapi kita justru berharap kondisi ini berjalan mengikuti keinginan kita. Mencoba segala cara untuk menatanya. Saat sakit dan menderita, kita tidak ingin itu terjadi. Sehingga kita mencari berbagai parita untuk dibaca. Kita tidak ingin tubuh ini sakit. Kita ingin mengendalikannya. Parita atau suta menjadi sejenis upacara mistis, membuat kita makin terjerat dalam kemelekatan. Karena kita membacanya untuk menangkal penyakit, memperpanjang usia, dan sebagainya. Sebenarnya Sang Buddha memberikan suta ini untuk membantu kita memahami sifat alami tubuh ini, sehingga kita dapat melepas dan meninggalkan keinginan kita. Tetapi kita justru membacanya untuk memperbesar pandangan salah kita. Refleksi 162. Bila Anda memiliki sesuatu yang berbau busuk dalam kantong, kemanapun Anda pergi tetap akan berbau busuk. Jangan salahkan tempatnya. Refleksi 163. Bukan hanya sekedar mengajar orang belaka, Ajahn Chah melatih mereka dengan menciptakan situasi umum dan khusus di mana mereka dapat mempelajari diri mereka sendiri. Ia akan berkata hal seperti, "Dari apa yang telah saya ajarkan, mungkin Anda mengerti 15%. Atau, ia telah menjadi biku selama 5 tahun, jadi ia mengerti 5%. Seorang biku muda menanggapi kalimat terakhirnya itu. "Jadi saya pasti memiliki 1% karena sudah ada di sini selama setahun." "Tidak," jawab Ajahn Chah. 4 tahun pertama kamu tidak punya apa-apa, dan di tahun kelima kamu baru punya 5% itu. Refleksi 164. Ajaran Buddha di timur sekarang ini seperti sebatang pohon besar terlihat megah, tetapi hanya bisa memberi buah yang kecil dan hambar. Buddhisme di barat seperti pohon muda, belum mampu berbuah, tetapi memiliki potensi untuk memberikan buah yang besar dan manis. Refleksi 165. Zaman sekarang ini, orang terlalu banyak berpikir, terlalu banyak hal yang mereka minati, tetapi tidak satu pun yang membimbing menuju penyelesaian yang sesungguhnya. Refleksi 166. Hanya karena Anda mencoba dan lalu menyebut alkohol sebagai parfum, tidak membuatnya berubah menjadi parfum. Tetapi Anda semua, saat ingin minum alkohol, Anda berkata ini parfum, lalu meminumnya. Anda pasti gila. Refleksi 167. Kenalilah tubuh, hati, dan pikiran Anda sendiri. Puas dengan kesederhanaan, tidak melekat pada ajaran. Jangan terbawa emosi dan menggenggamnya. Refleksi 168. Beberapa orang merasa takut pada kemurahan hati. Mereka merasa akan dimanfaatkan atau ditekan. Di dalam pengembangan kemurahan hati, kita hanya perlu menekan keserakahan dan kemelekatan kita. Hal ini membuat sifat alami kita menunjukkan dirinya sendiri dan kita menjadi lebih ringan dan lebih bebas. Refleksi 169. Bila Anda meraih dan memegang api di rumah tetangga, api itu pasti panas. Bila memegangnya di rumah sendiri, itu pun juga panas. Jadi jangan pegang apapun yang dapat membakar Anda. Tidak peduli apa dan di mana itu. Refleksi 170. Orang luar boleh menyebut kita gila. Hidup di hutan seperti ini. Duduk bagai patung. Tetapi bagaimanakah mereka hidup? Mereka tertawa, menangis, dan begitu terperangkapnya mereka pada keserakahan dan kebencian hingga membunuh diri mereka sendiri. Atau membunuh satu sama lain. Jadi, siapa yang gila sekarang? Refleksi 171. Suatu ketika, salah satu murid Ajahn Chah ditanya apakah ia pernah berencana lepas jubah atau akan mati dengan jubah kuningnya. Murid itu berkata bahwa hal itu sangat sulit untuk dipikirkan. Walau belum punya rencana untuk lepas jubah, ia benar-benar tidak dapat memastikan bahwa ia tidak akan melakukannya. Ketika melihat lebih dalam, katanya,
Pikirannya serasa tidak berarti. Acanca lalu menjawab, segala hal yang terasa tidak berharga itu adalah dhamma sejati. Refleksi 172. Ketika seseorang bertanya pada Acanca, mengapa begitu banyak kejahatan di Thailand sebagai negara Buddhis? Atau mengapa Indochina begitu kacau? Jawabnya, bukanlah umat Buddhis jika melakukan segala kejahatan seperti itu. Bukan juga ajaran Buddha yang melakukan itu. Orang-orang itulah yang melakukannya. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan hal-hal demikian. Refleksi 173. Suatu ketika seorang pengunjung bertanya pada Acanca, apakah ia seorang arahat? Acanca menjawab, saya seperti pohon di hutan. Burung berdatangan ke pohon, hinggap di dahan, dan memakan buahnya. Bagi burung-burung, buah itu mungkin manis atau asam atau apapun itu. Namun pohon itu tidak mengetahuinya. Burung boleh berkata manis atau asam, tetapi dari sudut pandang pohon, ini semua hanyalah celoteh para burung. Refleksi 174. Seseorang berkata, saya bisa mengamati keinginan dan ketidaksukaan dalam batin saya, tetapi sulit untuk mengamati pandangan salah. Anda menunggang kuda dan bertanya mana kudanya? Jawab Acanca. Refleksi 175. Suatu hari Acanca terhalang sebatang dahan yang besar dan berat yang tergeletak melintang di jalan dan ia ingin menyingkirkannya. Ia memberi isyarat pada muridnya untuk menahan salah satu ujungnya, sementara ia mengangkat ujung lainnya. Saat sedang mengangkat dan siap memindahkan, ia memandang muridnya dan bertanya, apakah berat? Dan setelah melemparnya ke hutan, ia bertanya kembali, sekarang apakah berat? Seperti inilah yang diajarkan Acanca pada muridnya untuk melihat dhamma di setiap hal yang mereka ucap atau lakukan. Dalam kasus ini, ia menunjukkan manfaat dari melepas. Refleksi 176. Bila itu tidak bagus, biarkanlah mati. Bila itu tidak mati, buatlah menjadi bagus. Refleksi 177. Anda berkata mencintai kekasih Anda 100%. Baik, baliklah bagian isi dalam tubuh menjadi di luar dan lihat berapa persen dari dirinya yang masih Anda cintai. Atau bila Anda begitu rindu saat sedang tidak bersamanya, mengapa tidak memintanya mengirimi Anda sebotol kecil kotorannya? Dengan begitu, kapanpun muncul rasa rindu, Anda dapat membuka botol itu dan menciumnya. Menjijikan? Lalu apa yang Anda cintai kalau begitu? Apa yang membuat hati Anda berdebar-debar seperti penumbuk padi setiap kali seorang gadis cantik menghampirimu atau Anda mencium parfumnya? Apakah itu? Dorongan apa itu? Mereka menarik dan mengisapmu ke dalamnya. Tetapi Anda tidak berusaha melawannya, bukan? Tahukah Anda, ada harga yang harus dibayar pada akhirnya. Refleksi 178. Seorang murid Acanca tersengat listrik ketika sedang mencabut kabel perekam audio. Karena menyentuh bagian logam soketnya yang masih terhubung listrik. Ia terkejut dan menjatuhkannya seketika. Acanca memperhatikan dan tidak membiarkan kesempatan mengajar dhamma ini terlewatkan. Dengan segera ia berkata, oh, bagaimana kamu bisa melepas dengan begitu mudah? Siapa yang menyuruhmu? Refleksi 179. Untuk menjadi orang suci, kita harus melalui perubahan hingga tersisa hanya tubuh saja. Batin berubah sepenuhnya, tetapi tubuh masih ada. Masih ada panas, dingin, rasa sakit, dan penyakit seperti sebelumnya. Tetapi batin telah berubah dan sekarang melihat kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian dalam cahaya kebenaran. Refleksi 180. Saat Natal, para biku asing telah memutuskan untuk merayakannya. Mereka mengundang beberapa umat awam dan juga Acanca untuk bergabung bersama. Umat awam kebanyakan tidak senang dan bersikap skeptis. Mereka bertanya, mengapa umat Buddhis merayakan Natal? Acanca lalu memberikan ceramah dengan berkata, sejauh yang saya mengerti, umat Kristen mengajar orang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan, seperti ajaran Buddha. Lalu apa masalahnya? Tapi jika tidak senang dengan ide merayakan Natal, hal ini gampang diperbaiki. Kita tidak menyebutnya Natal atau Christmas. Sebut saja Chris Buddhamas. Apapun yang dapat menginspirasi kita untuk melihat apa yang benar dan melakukan apa yang baik adalah latihan yang benar. Anda boleh menyebutnya dengan istilah apapun yang Anda suka. Refleksi 181. Pada masa pengungsi membanjiri Thailand dari Laos dan Kamboja, organisasi kemanusiaan yang membantu sangat banyak.
Ini membuat beberapa biku dari barat berpikir bahwa tidak benar jika para wiharawan dan wiharawati hanya duduk di hutan, sementara organisasi keagamaan lain begitu aktif berpartisipasi meringankan penderitaan para pengungsi. Lalu mereka menghadap Acanca mengungkapkan kepedulian mereka. Dan inilah yang beliau katakan, membantu di kamp pengungsi adalah baik, merupakan tugas kita sebagai manusia untuk saling membantu. Tetapi menyembuhkan kegilaan kita agar kemudian dapat membimbing orang lain melewatinya adalah satu-satunya obat penyembuh. Siapapun bisa membagi pakaian dan membangun tenda penampungan. Tetapi berapa yang mampu datang ke hutan dan duduk untuk memahami batinnya? Selama kita tidak tahu bagaimana cara memberi pakaian dan memberi makan batin orang, maka akan selalu ada masalah pengungsi dimanapun itu di dunia ini. Refleksi 182. Ajanca mendengar salah satu murid melafalkan sutra hati. Setelah selesai, Ajanca berkata, "Tidak ada kekosongan, juga tidak ada bodhisatwa." Lalu beliau bertanya, "Dari mana sutra itu berasal?" "Ini telah dianggap sebagai ujaran Sang Buddha," jawab muridnya. "Tidak ada Buddha," Ajanca membantahnya dengan cepat. Lalu lanjutnya, "Sutra ini mengajarkan kebijaksanaan yang dalam, melampaui semua kesepakatan umum. Bagaimana kita mengajar tanpa itu? Kita harus memberi nama untuk semua hal, bukan?" Refleksi 183. Sang Buddha mengajarkan untuk melepas segala sesuatu yang tidak memiliki esensi sejati. Jika Anda melepas segalanya, Anda akan melihat kebenaran. Jika tidak, Anda tidak akan melihatnya. Demikianlah caranya. Dan ketika kebijaksanaan bangkit dalam batin Anda akan melihat kebenaran. Kemanapun Anda memandang, kebenaran ada pada semua yang Anda lihat. Refleksi 184. Suatu ketika, seseorang memohon pada Acanca untuk menceritakan tentang pencerahan. Dapatkah ia menjelaskan mengenai pencerahannya? Saat semua orang dengan antusias menunggu jawabannya, Acanca menjawab, "Pencerahan tidaklah sulit untuk dimengerti. Ambillah pisang dan letakkan dalam mulut Anda. Lalu Anda akan mengetahui seperti apa rasanya. Anda harus berlatih untuk merealisasinya, dan Anda harus gigih. Bila menjadi tercerahkan itu mudah, setiap orang akan mencapainya. Saya mulai masuk wihara saat berumur 8 tahun, dan telah menjadi biku selama lebih dari 40 tahun. Tapi Anda hendak bermeditasi hanya semalam atau 2 malam, dan langsung mencapai nibbana. Anda tahu tidak bisa hanya duduk dan simsalabim jadilah. Anda juga tidak bisa minta seseorang meniup kepala Anda dan membuat Anda tercerahkan." Refleksi 185. Cara duniawi adalah melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Sedangkan dalam Buddhisme, kita melakukannya tanpa menginginkan keuntungan. Tetapi jika tidak menginginkan apapun, lalu apa yang akan kita peroleh? Tidak mendapatkan apa-apa. Apapun yang kita peroleh hanyalah merupakan sebab dari penderitaan. Jadi kita berlatih tidak untuk mendapatkan apa-apa. Cukup membuat batin ini damai. Itu saja. Refleksi 186. Batin yang kosong bukan berarti kosong tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia kosong dari kejahatan, tetapi dipenuhi oleh kebijaksanaan. Refleksi 187. Orang tidak merenungkan tentang usia tua, penyakit, dan kematian. Mereka hanya suka berbicara tentang anti penuaan, tanpa penyakit, dan tanpa kematian, sehingga mereka tidak pernah mengembangkan perasaan yang benar untuk praktek Dhamma. Refleksi 188. Kebahagiaan dari sebagian besar orang tergantung pada memiliki hal-hal yang sesuai dengan keinginan mereka. Semua orang di dunia harus mengatakan hanya hal yang menyenangkan terhadap mereka. Begitukah cara Anda menemukan kebahagiaan? Apakah mungkin semua orang di dunia berbicara hanya hal yang menyenangkan? Jika demikian, kapankah Anda akan menemukan kebahagiaan? Refleksi 189. Pepohonan, gunung, dan tanaman semuanya hidup sesuai dengan kebenaran mereka masing-masing. Mereka muncul dan lenyap mengikuti sifat alaminya. Mereka tetap tenang tak tergoncangkan. Tetapi kita manusia tidak. Kita meributkan segalanya. Meskipun demikian, tubuh tetap mengikuti sifat alaminya. Lahir, tumbuh, dan menjadi tua, lalu akhirnya mati. Ia mengikuti sifat alaminya seperti itu. Barang siapa berharap sebaliknya, hanya akan menderita. Refleksi 190. Jangan mengira dengan belajar banyak dan tahu banyak hal, Anda akan memahami Dhamma.
Hal ini seperti mengatakan bahwa Anda sudah melihat segala yang bisa dilihat hanya karena Anda punya mata, atau sudah mendengar segala yang dapat didengar hanya karena Anda punya telinga. Anda mungkin melihat, namun tidak benar-benar melihat. Anda hanya melihat dengan mata fisik, bukan dengan mata batin. Anda mendengar dengan telinga fisik, bukan dengan telinga batin. Refleksi 191. Sang Buddha mengajar kita agar menghentikan segala bentuk kejahatan dan mengembangkan kebajikan. Inilah jalan yang benar. Hal ini seperti Sang Buddha memungut dan meletakkan kita di awal jalan. Setelah berada di jalan itu, apakah kita melangkah atau tidak, semua tergantung pada kita. Tugas Sang Buddha telah selesai di sana. Beliau menunjukkan jalan, mana yang benar dan mana yang salah. Ini sudah cukup. Sisanya tergantung kita sendiri. Refleksi 192. Anda harus memahami dhamma bagi diri Anda sendiri. Memahami bagi diri sendiri berarti berlatih untuk diri sendiri. Anda bisa bergantung pada guru hanya 50%. Bahkan ajaran yang sudah saya berikan pada Anda tidak berguna sepenuhnya, walaupun berharga untuk didengar. Tetapi jika Anda percaya semuanya hanya karena saya yang mengatakan, maka Anda tidak sedang menggunakan ajaran tersebut dengan baik. Jika percaya saya sepenuhnya, maka Anda bodoh. Dengarkan ajaran, lihat manfaatnya, jalankan di dalam praktek untuk diri Anda sendiri. Lihatlah dalam dirimu, maka hal itu jauh lebih berguna. Refleksi 193. Terkadang saat melakukan meditasi jalan, gerimis mulai turun. Saya ingin segera mengakhiri dan masuk ke dalam. Tetapi kemudian saya mengingat dahulu saat bekerja di sawah. Celana saya basah sejak kemarin, tetapi saya tetap harus bangun sebelum subuh dan memakainya kembali. Lalu saya harus turun ke bawah rumah untuk membawa kerbau keluar kandang. Banyak lumpur di sana. Saya meraih talinya yang tertutup kotoran kerbau. Kemudian ekor kerbau bergoyang-goyang menebar kotorannya ke arah saya. Kaki terasa nyeri oleh penyakit kutu air dan saya berjalan sambil berpikir, mengapa hidup ini begitu menyedihkan? Dan sekarang di sini saya ingin menghentikan meditasi jalan. Apa artinya sedikit gerimis ini bagi saya? Demikianlah saya menyemangati diri saya dalam latihan. Refleksi 194. Anda tidak harus merealisasi pencerahan sepenuhnya untuk mampu mengajar orang. Cukup dengan tulus terhadap mereka dan sampaikan apa yang Anda pahami dari dalam hati Anda. Katakanlah apa yang mungkin. Jangan pura-pura mampu mengangkat batu besar bila hanya mampu mengangkat yang kecil. Namun tidak ada salahnya memberitahu mereka bahwa jika mereka berlatih dan terus bekerja, sangatlah mungkin untuk mengangkat batu yang besar. Refleksi 195. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kita berbicara mengenai hal-hal yang dikembangkan dan yang dilepas. Tetapi pada kenyataannya, benar-benar tidak ada yang dikembangkan dan tidak ada yang dilepaskan. Undangan. Apa yang telah saya sampaikan hingga saat ini hanyalah sekedar kata-kata. Saat orang-orang datang berkunjung, saya harus mengatakan sesuatu. Tetapi yang terbaik sebenarnya adalah tidak membicarakan hal-hal demikian terlalu banyak. Lebih baik mulai berlatih tanpa menunda. Saya seperti teman baik mengundang Anda untuk pergi ke suatu tempat. Jangan bimbang, lakukanlah. Anda tidak akan menyesalinya. Daftar istilah. Kecuali memiliki makna lain, semua istilah di bawah ini adalah dalam bahasa Pali. Adzang, bahasa Thai, artinya guru. Anagami, tidak kembali, tahap ketiga dari perealisasian Nibbana. Arahan, yang suci, makhluk tercerahkan, yang terbebas dari segala kekotoran batin melalui perealisasian Nibbana pada tahap keempat dan yang terakhir, yang telah terbebas dari kelahiran kembali. Bodhisatta, dalam aliran Theravada mengacu pada makhluk yang bertekad kuat untuk mencapai penerangan sempurna. Dhamma, ajaran Sang Buddha, kebenaran hakiki. 4 kebenaran mulia. Ajaran pertama Sang Buddha di mana beliau menjelaskan kebenaran atas penderitaan, sebab penderitaan, akhir penderitaan, dan jalan menuju akhir penderitaan. Kama, kehendak atau niat. Nibbana, pencerahan sempurna, kondisi batin di mana keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin telah secara permanen dan menyeluruh dilenyapkan. Orang suci, mereka yang telah mencapai 1 dari 4 tahap pencerahan. Mereka adalah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Sakadagami,
terlahir sekali lagi, tahap kedua dalam perealisasian Nibbana. Samsara, lingkaran kelahiran kembali. Sotapanna, pemasuk arus, tahap pertama dari perealisasian Nibbana. Wat, bahasa Thai, wihara atau kuil. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ